Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal akibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa usalli wa usallimu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sairit tabi'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'du ayyuhat talabah, anak-anak ustadz, para santri, para siswa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala yang telah kumpulkan kita di tempat ini dengan berbagai macam nikmat dan kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Nikmat sehat, nikmat waktu, nikmat bisa belajar, nikmat pendengaran, nikmat penglihatan, dan nikmat-nikmat lainnya yang tidak bisa kita menghitungnya. Maka bagi Allah segala rasa syukur, bagi Allah segala puja dan puji. Kemudian selawat diiringi dengan salam, semoga senantiasa disampaikan buat baginda Nabi kita tercinta, panutan kita semua, yang mengeluarkan manusia dari kehidupan yang gelap gulita, dari kehidupan jahiliyah yang penuh dengan ketidaktahuan dan kebodohan, kepada kehidupan yang penuh dengan cahaya yang terang benderang. Beliaulah penyuluh di dalam kegelapan, dan beliaulah penunjuk kepada kebenaran. Dan tidak ada kebaikan di dalam kehidupan kita kecuali dengan mengikuti petunjuknya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Anak-anak ustaz yang ustaz muliakan, di pagi ini insyaallah ta'ala kita akan mulai kajian perdana kita di tahun pelajaran 2024-2025 ya, di Sirah Nabawiyah. Dan barangkali anak-anak ustadz yang kelas 9 sekarang dan juga kelas 8 telah mengikuti ini di tahun-tahun kemarin. Namun bagi anak-anak ustadz yang kelas 7, anak-anak baru, ini barangkali adalah sesuatu yang baru. Dan ustadz harapkan kelas 8, kelas 9 tidak bosan mendengarkannya. Dan ilmu makin lama atau makin kita ulang, dia akan makin menancap, dia akan semakin kokoh. Dan Al-Imam Al-Muzani mengatakan, saya membaca kitab guruku Ar-Risalah. Jazakallah khair, barakallahu fiik, 70 kali katanya. Dia membaca kitab gurunya, kitab Imam Syafi'i, sebanyak 70 kali. Dan setiap kali aku membacanya, aku mendapatkan faedah baru. Aku menemukan ilmu baru.
yang tidak ditemukan pada bacaan-bacaan sebelumnya. Anak-anak Ustadz yang Ustadz muliakan, sirah, kita mengetahui sirah itu adalah perjalanan hidup nabawiyah, disandarkan kepada Nabi. Artinya perjalanan hidup baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seseorang yang harus menjadi tolak ukur di dalam kehidupan kita. Beliau adalah idola kita. Beliau adalah manusia yang paling pertama di dalam hati kita. Dan kita tidak mencintai seorang manusia di muka bumi ini melebihi kecintaan kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sebagai umatnya dituntut untuk mengenalnya. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis di akhir-akhir dari kehidupan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita berkunjung ke Baqi', menziarahi sahabat-sahabat yang telah mendahului beliau, dimakamkan di Baqi'. Dan Nabi kita diikuti oleh sahabat-sahabat yang lain yang masih hidup. Lalu Nabi kita bersabda, aku rindu bertemu dengan saudara-saudaraku. Maka para sahabat bertanya, bukankah kami ini adalah saudara-saudara engkau wahai Rasul? Lalu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalian adalah sahabat-sahabatku, sementara saudara-saudaraku adalah orang-orang yang beriman kepadaku namun dia tidak bertemu denganku. Dia belum pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun dia beriman dengan apa yang dibawa oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, baginda Nabi kita mengatakan, aku rindu bertemu dengan mereka. Kita ini sebagai orang yang mengimani risalah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, sementara kita belum pernah melihat bagaimana gagah dan gantengnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana wanginya beliau, bahkan keringat beliau sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang sangat wangi. Kita beriman dengan apa yang diucapkannya. Kita membenarkan apa yang beliau khabarkan. Dan kita berusaha mentaati apa-apa yang beliau perintahkan dan menjauhi apa-apa yang beliau larang. Kalau baginda Nabi kita mengatakan, aku rindu kepada saudara-saudaraku yang mereka beriman denganku, namun mereka belum pernah melihatku. Pertanyaannya untuk kita semua, apakah kita rindu dengan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pernahkah dalam hati antum terdapat kerinduan, keinginan yang sangat besar untuk bisa bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, minimal dalam mimpi? Pernahkah itu terpatri di dalam hati kita? Nah, anak-anak Ustadz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, majelis kita ini tidak lain dan tidak bukan di antara tujuannya adalah untuk menanamkan kecintaan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan agar juga kita bisa melihat beliau di dalam mimpi kita,
Dan baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya siapa yang melihatku di dalam mimpi maka dia melihatku benar adanya. Karena syaitan tidak bisa berubah wujud menjadi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun mengada-ada, berbohong syaitan bisa. Saya nabi katanya. Jenggotnya kelihatan banyak, ubannya, putihnya. Atau dia mengatakan saya adalah seorang rasul, kulitnya putih namun tidak berjenggot. Maka ini bukan rasul. Karena baginda Nabi kita ada ciri-ciri fisiknya. Baginda Nabi kita lebat jenggotnya. Dan tidak ada di rambut Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik di jenggot ataupun di kepala, di rambut beliau uban melebihi dari 20 biji. Enggak lebih dari 20 helai uban yang ada di tubuh beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengada-ada syaitan bisa. Namun kalau kita melihat fisik Rasul yang benar di dalam mimpi sesuai dengan yang disampaikan oleh sahabat-sahabat Nabi tentang rupa Rasul sallallahu alaihi wasallam secara fisik, maka itu adalah benar adanya. Bukan syaitan yang menjelma menjadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan manusia. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ketika dia dipenjara oleh sultan atau oleh pemimpin di zaman itu, kemudian diadukan kepada sultan juga bahwasanya Ibnu Taimiyah kabur dari penjara dan dia mengisi kajian di suatu daerah, di sebuah masjid di suatu daerah, dan dilihat oleh banyak orang. Maka dipanggillah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah oleh sultan, oleh raja di zaman itu, oleh khalifah di zaman. Bertanya kepadanya, apakah engkau memang kabur dari penjara? Ibnu Taimiyah mengatakan tidak. Aku tidak pernah kabur dari penjara, namun orang-orang melihat engkau mengisi kajian di suatu tempat. Maka dia mengatakan, barangkali itu adalah jin yang menjelma berubah wujud sepertiku. Maka khalifah bertanya, kenapa engkau tidak mengatakan itu adalah malaikat? Maka Ibnu Taimiyah mengatakan, karena malaikat tidak pernah berbohong. Malaikat tidak berbohong. Jadi dia tidak berbangga, enggak mungkin syaitan, enggak mungkin jin menjelma berubah wujud menjadi diriku. Itu adalah malaikat. Tidak, dia tidak membanggakan diri. Manusia bisa jadi syaitan atau jin menjelma berubah wujud seperti dia. Namun baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak bisa diserupakan atau syaitan menyerupakan diri seperti rupa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, anak-anak ustaz yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, pentingnya kita belajar sirah nabawiyah, sejarah kehidupan baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya tidak lain dan tidak bukan adalah karena Allah menjadikan beliau dan mengutus beliau sebagai uswah, teladan yang baik. Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh terdapat bagi kalian pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam contoh tauladan yang baik. Dan dengan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kaya dengan proses. Artinya Nabi kita melewati lika-liku kehidupan yang sangat beragam. Nabi kita pernah menjadi anak. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah menjadi keponakan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah menjadi cucu.
Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah menjadi anak angkat atau anak susuan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menjadi pengembala kambing. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah berdagang. Beliau seorang suami, beliau menjadi seorang ayah bagi putra dan putri. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah merasakan kefakiran, kemiskinan. Beliau pun pernah kaya, pernah berkecukupan. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah sedih, beliau pernah bahagia. Beliau pernah menangis, beliau pernah tertawa. Beliau pernah safar, beliau pernah mukim. Beliau pernah berperang, beliau pernah mengalami masa-masa damai. Dan itu semua tidak lain dan tidak bukan tujuannya adalah agar kita menteladani baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam setiap keadaan yang dialaminya, agar kita menjadikan beliau teladan kita, beliau contoh kita. Kemudian lebih dari itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku maka mereka akan masuk ke dalam surga. Anak-anak ustaz semua umat Rasul sallallahu alaihi wasallam atau tidak? Umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan bangga kita harus mengatakan, "Na'am ustaz. Anak umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam." Maka absyir, bergembiralah, karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku akan masuk ke dalam surga. Namun ternyata di akhir hadis Nabi kita bersabda, illa man aba, kecuali orang yang enggan. Adakah orang yang enggan, yang berat dia untuk masuk ke dalam surga? Tidak. Maka para sahabat pun bingung. Kok ada orang-orang yang berat, yang enggan untuk masuk ke dalam surga? Sementara surga adalah kampung kenikmatan. Dan Allah tidak sediakan di akhirat kelak kecuali hanya dua tempat. Imma al-jannatu abada awin naru abada. Kalau seandainya tidak surga selama-lamanya, maka ya udah neraka selama-lamanya. Apakah ada orang yang enggan untuk masuk ke dalam surga? Berarti dia mau masuk ke dalam neraka. Maka para sahabat bertanya, wa man ya'ba ya Rasulullah, dan siapa yang enggan masuk ke dalam surga wahai Rasul? Siapa yang tahu hadisnya? Apa kelanjutannya? Apa dikatakan oleh Nabi? Ada yang tahu? Baginda Nabi kita bersabda, man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang mentaatiku, siapa yang mematuhiku, maka dia pasti akan masuk ke dalam surga. Wa man asani faqad aba. Dan siapa yang bermaksiat kepadaku, siapa yang tidak taat dan tidak patuh kepadaku, maka berarti dia enggan masuk ke dalam surga. Dan bagaimana kita akan mentaati Nabi kalau kita tidak tahu sejarah hidup beliau sallallahu alaihi wasallam? Karena sirah ini atau sejarah hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah praktek dari hadis-hadis yang barangkali antum baca di Arba'in, yang barangkali antum baca di kitab-kitab hadis yang lainnya, mungkin di Umdatul Ahkam, di apa namanya, di Al-Jam'u Bainas Sahihain, di Bukhari, di Muslim.
di Sunan Abi Dawud, di Sunan At-Tirmizi, di Sunan An-Nasa'i atau Ibni Majah dan yang lain. Nah, hadis-hadis yang ada di dalam kitab-kitab hadis tersebut terjemahannya ada di dalam Sirah Nabawiyah, praktek langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita bisa mentaati Nabi sehingga kita masuk ke dalam surga. Di antaranya adalah dengan belajar sirah. Kita selamat dari orang-orang yang enggan untuk masuk ke dalam surga, berat masuk ke dalam surga, artinya dia ingin masuk ke dalam neraka, dengan mempelajari sirah Nabi juga sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara apa? Dengan cara menjauhi maksiat. Tidak bermaksiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dasar kita belajar sirah. Jadi waktu yang antum pakai berapa? 1 jam pelajaran umpamanya. Yang kita pakai di majelis ini, yang biasanya mungkin pengulangan mufradat, atau antum berbahasa, atau mungkin Al-Quranul Karim, atau mungkin mengulang hadis, wallahu a'lam, ustaz enggak tahu. Nah, kita pakai di majelis ini bukan berarti antum duduk santai-santai, tenang-tenang, atau ada yang tidur-tiduran dan menganggap ini ya apa namanya, selinganlah 1 kali dalam 1 pekan. Pekan pertama dan pekan ketiga sirah, pekan kedua, pekan keempat fikih umpamanya. Nah, ini acara hiburannya, tidak. Kita boleh menghibur diri kita dengan kisah-kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun tidak dengan tidur-tiduran. Tetap antum harus bangun, harus khusyuk, harus tegap, harus konsentrasi dan mengambil hikmah, pelajaran, kebaikan-kebaikan dari kisah-kisah yang akan kita pelajari itu. Nah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa beliau? Beliau secara nasab namanya adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Silakan dicatat ya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik. Ustaz ulangi, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik. Dan Fihr bin Malik lah yang digelari dengan Quraisy. Jadi Quraisy itu adalah nama dari kakek Nabi kita yang ke-10. Namanya Fihr bin Malik. Nah, keturunan Fihr bin Malik disebut dengan Quraisy atau suku Quraisy. Suku Quraisy. Keturunan Fihr bin Malik. Dan Fihr bin Malik ini sampai nasabnya nanti kepada Adnan, yang mana Adnan ini adalah di antara
keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam. Jadi bersambunglah nasab Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi Ibrahim, kepada Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam. Dan baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha astafa Kinanata min waladi Ismail." Sesungguhnya Allah memilih suku Kinanah dari anak keturunan Ismail. Jadi ada namanya Kinanah. Ini Allah pilihkan dari anak-anak Ismail. Wastafa Quraisyan min Kinanah. Lalu Allah pilih Quraisy dari suku Kinanah. Kinanah tadi memiliki keturunan-keturunan lagi. Maka Allah pilih Quraisy dari itu. Fihr bin Malik tadi keturunannya ke bawah. Lalu baginda Nabi kita bersabda, "Wastafa min Quraisyin Bani Hashim." Dan Allah memilih dari Quraisy tadi yaitu Banu Hashim. Dan Hashim adalah kakek Nabi kita Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Kakek Nabi kita yang kedua. Ayah dari Abdul Muttalib namanya Hashim. Dan Hashim ini juga adalah gelar sebenarnya. Namanya Amr. Jadi Allah pilih dari Quraisy Bani Hashim. Lalu baginda Nabi kita bersabda, "Wastafani min Bani Hashim." Dan Allah pilih aku dari Bani Hashim itu. Jadi Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia pilihan dari pilihan dan dari pilihan. Allah pilih dari anak-anak Ismail Kinanah. Kemudian Allah pilih dari Kinanah itu Quraisy. Dan Allah pilih dari Quraisy tadi Bani Hashim. Dan Allah pilih dari Bani Hashim Muhammad bin Abdullah salawatullahi wasalamuhu alaih. Maka nasab Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah nasab yang paling mulia. Nasab yang paling mulia di antara nasab orang-orang Arab. Dan orang Arab yang disebut dengan orang Arab, dia adalah keturunan Ismail yang dari Bani Jurhum. Nabi Ismail menikahi salah seorang wanita dari Bani Jurhum. Dan Bani Jurhum ini datangnya dari Yaman. Awalnya sebelumnya enggak ada Arab. Nah, Nabi Ismail memiliki beberapa istri. Dan dari pernikahan Nabi Ismail dengan wanita dari Bani Jurhum keluarlah bangsa Arab. Dan Allah pilihkan dari bangsa Arab ini, dari keturunan Ismail Kinanah, ini yang terbaik. Dan dari Kinanah yang terbaik itu adalah Quraisy. Dan dari suku Quraisy tadi yang terbaiknya adalah Banu Hashim. Dan dari Bani Hashim Allah pilih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul dan manusia terbaik. Dan bahkan beliau adalah makhluk Allah yang paling afdal secara mutlak. Dan kemuliaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diakui oleh semuanya. Diakui oleh lawan, diakui oleh kawan. Bahkan sebelum manusia mengakui akan kemuliaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala yang melihat segala-galanya, yang tak satu pun tersembunyi dari ilmu Allah, Allah memuji Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allah puji dada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan Allah mengatakan, "Alam nasrah laka sadrak." Bukankah kami telah lapangkan bagimu dadamu? Allah puji akan ketinggian nama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan, "Wa rafa'na laka dzikrak." Muazin ketika mengumandangkan azan, maka wajib dia mengucapkan asyhadu anna Muhammadan
Rasulullah. Setelah asyhadu an la ilaha illallah, maka dia akan mengumandangkan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Seorang yang mau masuk Islam dan dia mau mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia tidak cukup hanya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah lalu dia tidak mau bersaksi wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, maka ini tidak cukup. Mesti dia juga mengangkat suaranya, dia mesti mengangkat nama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allah puji Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dari sisi perkataannya. Allah mengatakan wa ma yantiqu 'anil hawa. Tidaklah dia itu berbicara sesuai dengan hawa nafsunya. Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dari sisi kalbunya. Ma zagul fuadu wa ma tagha. Wa ma, tidaklah kalbu Nabi kita itu sallallahu alaihi wasallam melenceng, tidak pula beliau melampaui batas. Secara umum Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan dalam surat Al-Qalam, apa kata Allah taala? Siapa yang tahu? Nun wal qalami wa ma? Terus Terus Allah puji Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dari sisi akhlak yang sangat tinggi dan agung. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguh engkau wahai Nabi, wahai Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam berada di atas akhlak, budi pekerti yang agung, yang luhur, yang tidak tertandingi. Dan salah seorang Yahudi Amerika, bukan orang Muslim. Kalau dia seorang Muslim mungkin kita akan mengatakan oh itu dia menulis seperti itu karena dia adalah orang Islam. Namun ini dia Yahudi, warga Amerika Serikat. Dia menulis 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia. Di nomor 1 dia tempatkan nama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Diakui oleh lawan, oleh orang yang sebenarnya benci dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah ridho Yahudi dan Nasrani kepada kalian sampai kalian mengikuti agama mereka. Namun Yahudi ini menulis di dalam bukunya 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia dan dia tempatkan nama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di urutan pertama. Karena kalau dia tidak tempatkan barangkali dia akan koreksi, dia akan revisi. Orang-orang akan menggugat bukunya itu. Akan disidang bukunya. Dan bukunya diterima oleh banyak orang. Dan sejak zaman dahulu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sudah lebih 1400 tahun yang lalu, maka pengikut beliau adalah pengikut yang paling banyak, as-sawadul a'zam. Maka kita belajar, insya Allah nanti kita akan pelajari bagaimana kelahiran Nabi, kemudian kapan Nabi kita lahir, siapa yang menyambut lahirnya Nabi, dan siapa yang memberi nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan nama Muhammad, siapa yang menyusui beliau setelah ibundanya, kemudian di mana beliau tumbuh berkembang, apa pekerjaan beliau. Ini nanti insya Allah akan kita pelajari di
liqa'at atau di pertemuan-pertemuan majelis berikutnya. Dan untuk perdana ini saya cukupkan sampai di sini. Yang penting antum mengetahui untuk apa kita belajar sirah. Barangkali selama ini anak-anak ustadz yang kelas 7 ini di SD idolanya kan macam-macam. Ada yang suka bola, ya pemain bola yang dijadikan idola. Ada juga yang K-pop ya. Ada juga tuh yang Korea. Sukanya artis-artis Korea. Nah sekarang itu dihapus semuanya. Idola kita adalah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai seorang Muslim, maka tidak ada kebaikan dalam kehidupan kita kecuali dengan mengikuti beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang lain-lain antum pinggirkan. Ada barangkali yang punya HP di rumahnya, kemudian ditaruh di wallpaper namanya itu, di background di foto HP-nya itu mungkin pemain bola, mungkin artis tadi yang K-pop tadi, atau orang-orang lain yang sebenarnya orang-orang tersebut tidak pernah memberikan kebaikan kepada antum. Tidak pernah mengirimkan pulsa pun nggak pernah dia kirimkan kan? Nggak tahu dia siapa antum. Namun antum mengidolakannya. Sementara Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita jalan menuju surga. Semuanya ingin masuk ke dalam surga. Anak-anak ustadz ingin masuk surga atau tidak? Tidak ada jalan menuju surga kecuali itu telah dijelaskan oleh baginda Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak ada pintu menuju surga tersebut kecuali melewati pintu yang telah ditinggalkan oleh baginda Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak melewati yang lainnya. Dalam sebuah hadis Abdullah bin Mas'ud, kita tutup kajian kita di pagi ini dengan kisah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, suatu hari Nabi dan para sahabat duduk-duduk. Lalu Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam menggaris dengan garis lurus di tanah. Lalu Nabi kita mengatakan, hadza sabilullah. Ini adalah jalan Allah. Thumma khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi. Kemudian baginda Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam menggaris dengan garis yang banyak di sebelah kanan dan sebelah kiri garis lurus tadi. Lalu Nabi kita bersabda, wa hazihis subul. Dan ini adalah jalan yang banyak, yang bengkok, yang bercabang. Dan di atas setiap jalan itu ada syaitan yang mengajak ke sana. Lalu baginda Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Dan bahwasanya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah itu dan jangan kalian ikuti jalan-jalan yang lainnya. Jalan yang sebelah kanan, yang sebelah kirinya tadi jangan diikuti. Walaupun dia mengajak kita, merayu kita ke sana, yang diikuti adalah jalan yang telah digariskan oleh Nabi dengan garis yang lurus tadi. Itu yang wajib diikuti. Kalau seandainya tidak, maka itu akan menyelewengkan kita dari jalan menuju surga. Wal'iyadzubillah. Sampai di sini kajian yang bisa Ustaz sampaikan di majelis yang perdana ini. Kalau ada pertanyaan, ada yang antum tanyakan, ada yang kurang jelas baik mengenai hal-hal yang telah Ustaz sampaikan ataupun di luar dari itu, dipersilahkan. Boleh dengan lisan, boleh juga dengan tulisan. Tafadhol.
Mafi soal? Gak ada pertanyaan. Ustaz yang tanya antum ya. Taib. Siapa yang jawab angkat tangannya. Siapa yang bisa menyebutkan nasab Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Minimal sampai kepada kilab aja, kilab. Iya, tafadhol, na'am. Masya Allah, masmuk fi ay saf anta fi ay saf fi ay faslin anta as-sabi' as-samin alif. Taib, na'am. Nah, uzkur nasaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Walid bin Fihar bin Malik. Masya Allah, barakallahu fiik. Ahsanta, jazakallah khairan. Taib, na'am, barakallahu fiik. Tafaddal bil julus, na'am. Alhamdulillah. Taib. Satu pertanyaan lagi, boleh? Kirtas, taib. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ana ingin bertanya, orang tua Rasul di surga atau di neraka? Nah, ini insya Allah di pertemuan berikutnya ya. Di pertemuan berikutnya insya Allah. Tapi barangkali kita cukupkan sampai di sini. Ustaz lihat sudah jam 8.48. Kita jamnya sebenarnya cuman sampai 8.40. Saya minta maaf karena ternyata waktunya berlebih. Barangkali antum ada kegiatan yang lain. Semoga bermanfaat. Banyak maaf atas segala kekurangan, yang benar hanya dari Allah semata. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.